Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita banyak berkat, memberikan kesempatan bagi untuk bangun pagi. Dan hari ini kita percaya juga bahwa biarlah kita bukan cuman lapar dan haus akan berkat makanan, berkat-berkat rezeki, tapi juga haus akan firman Tuhan. Kita pujikan PKJ 245. PKJ 245 seperti wanita di pinggir sumur. PKJ 245 seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau senantiasa akan membaharui kami dengan firman-Mu yang hidup hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan agar bacaan ini juga menjadi pedoman kami untuk melangkah di hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat 12 sampai 16. Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Dengarkanlah sabda Tuhan. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir di padang Zoan. Di belahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Jas merah, semboyan yang selalu disampaikan di upacara-upacara kemerdekaan dari anak sekolah, PNS, di TV nasional setiap kali 17-an. Jas merah, semboyan yang selalu dipakai yang disampaikan oleh Bapak Soekarno dan kita pakai saat ini. Itu dari sebuah singkatan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, Bapak Saudara, kalau bicara soal sejarah dalam hidup kita ini, kita juga bicara soal sejarah yang kita temukan dalam pengalaman umat Israel sebagai bagian dari pengalaman iman bersama. Asaf, penulis Mazmur ini, juga mengajak umat Tuhan untuk jangan melupakan sejarah. Bukan semata-mata mengingat para pemimpin pahlawan Israel, bukan hanya mengingat nenek moyang kita, bukan hanya sekadar mengingat bagaimana orang-orang itu bisa survive, bertahan melewati banyak hal, tapi agar kita tidak melupakan Tuhan dan segala karyanya, bahwa manusia bisa melakukannya, orang-orang hebat itu karena diizinkan Tuhan, dan orang hebat itu diberikan kemampuan sama Tuhan untuk berkarya bagi dunia dan bagi sesama. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 78 ini juga mengingatkan umat Allah akan kegagalan mereka, tetapi memperlihatkan bahwa kasih setia Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Dan mengawali Mazmurnya, Asaf memulai dengan mengundang umat untuk melihat semua perjalanan bangsa, ya, mengingat, memakai telinga dan pikiran mereka. Yang dipakai, kalau Bapak Saudara, yang dipakai sama Asaf ini kata azan, ya kan kita familiar, rupanya azan serapan bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani sama, artinya mendengar dengan penuh perhatian. Jadi kalau ada kata azan, jadi itu bukan bahasa Arab, itu juga terutama bahasa Ibrani. Dan apa artinya dengarkan baik-baik, ya, mendengarkan, mengingat. Mendengarkan dengan baik itu berarti mengingat. Jadi mendengarkan sambil mengingat tentang pengajaran, pengalaman bersama Tuhan, dan mengingat bahwa semua apa yang kita temukan dari karya Tuhan turun-temurun melalui orang tua kita, leluhur kita, termasuk dalam karya-karya bacaan firman Tuhan, Taurat, dan lain-lainnya. Mengingat semua pengajaran yang bahwa Tuhan tuh betul-betul memelihara kita, menyelamatkan kita, menolong kita, dan tidak pernah pakai kekuatan kita bisa selamat melewati itu semua. Umat atau pembaca diajak sama Asaf untuk mengingat setiap, termasuk juga hukuman dari Tuhan. Kebaikan Tuhan itu juga di sana ada hukuman kalau kita salah. Akibat ketidaktaatan kita, ketidaksetiaan kita, pemberontakan kita, dan orang Israel juga harus mengingat kasih setia Tuhan bahwa nenek moyang mereka dipelihara sampai keluar dari perbudakan sampai ke padang gurun,
dan memimpin masuk ke tanah perjanjian. Dan perintah Allah, karena manusia-manusia ini adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, maka Mazmur hari ini mau mengingatkan kita tentang peringatan setiap generasi akan kebaikan Tuhan. Nah, kalau Israel saja sudah melewati banyak hal gitu ya, ada banyak hal baik, ada hal buruk, ada ketidaktaatan, bahkan sampai hari ini pun orang Israel juga masih terus belajar gitu, dan masih sering juga nggak lepas dari salah. Kita lihat peperangan juga nggak ada habis-habisnya, terlepas dari siapa yang salah. Tapi kita mau belajar percaya bahwa manusia terus belajar. Kita pun sebaik-baiknya orang tua kita, keluarga kita juga pasti punya pergumulan dan kesalahan juga. Bukan hanya penderitaan yang kita alami, tapi kita pun melakukan kesalahan dan yang membuat orang lain menderita. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bahwa mari sama-sama kita melihat kebaikan Tuhan. Tuhan melampaui kelemahan kita, Tuhan melampaui penderitaan kita, Tuhan melampaui apa yang kita seringkali jadi beban bagi kita. Sehingga jangan takut untuk melangkah, percayalah bahwa Tuhan mau memelihara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau memelihara kami, Engkau menolong dan menopang kami. Kami sebentar akan menjalani hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami agar kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kehebatan kami, karena sebenarnya kami nggak punya apa-apa dan kami nggak hebat sama sekali. Yang hebat adalah Tuhan. Mampukan kami untuk ikuti jalan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.